Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kuliah sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan kembali ya materi kita pada minggu sebelumnya. Dan sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sebelum melanjutkan, kita cek dulu ya bagaimana tugasnya. Saya mulai dari kelompok satu ya. Kelompok satu ini ada siapa saja ya? Nafi, Nafta, sama Iqbal, Bu. Oke, tapi di sini belum diisi ya covernya, nama-namanya. Diisi ya kelompok satu identitasnya. Kemudian silabus Iya, Bu, belum, rincian minggu efektifnya juga belum. Rotanya sudah. Oke. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2, Ana Khairul Labibah, Istifania sama Mar'atus Salihah. Silabusnya sudah. Rincian minggu efektif, tapi di sini belum ada perhitungan berapa jumlah minggu efektifnya ya, berapa jam pelajaran efektifnya ya. Bisa ditambahkan ya nanti kelompok 2. Kemudian perotanya, oke. Ya. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, Zulfa Felicia, Astrid, dan Ilmi. Ya, silabusnya udah dimasukkan. Rincian minggu efektifnya juga sudah ada perhitungannya ya. Gasal dan genap ini dua-duanya juga sudah. Ini udah lumayan lengkap. Kemudian perotanya. Ya, ini juga lebih rapi pengerjaannya. Ini ngerjain bareng apa satu orang ini yang ngerjain? Bareng. Bareng ya. Oke, sekarang kelompok 3, kelompok 4 ya.
Sarifudin, Anggita, dan Etik. Oke, ini juga sudah ada perhitungan. Nah, silahkan juga karena sudah paham ya bagaimana menghitung rincian minggu efektif, silahkan semester genap atau ganjilnya dilengkapi ya, supaya menyusun program tahunannya juga bisa pas. Ini silabusnya, ini protanya. Oke, udah bagus. Kita lanjut kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5, Sakina Elok, Septina, dan Dian. Juga sudah. Dan minggu efektifnya juga sudah ada ya. Rotanya, oke, digabungkan. eh ya, ya, di rincian minggu efektif ini tatap mukanya 60 ya, 60 dengan ulangan harian ya. 60 dengan di ulangan harian. Ya, bagus. Sekarang kelompok 6, berarti tadi kelompok 1 yang kurang lengkap ya. Iya, Bu. Ini kami lengkapi. Kelompok 6. Silabusnya sudah. Rincian minggu efektifnya juga ini udah digabung jadi satu ya, Mbak. Siapa ini kelompok? Mawaddatul Zahro, Nia, dan Muflihatun Nailmuna. Oke, ini juga sudah rapi. Ya, bagus. Berarti tinggal kelompok 1 ya, mohon dilengkapi ya kelompok 1. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, materi berikutnya tentang menyusun program semester ya. Ibu, mau tanya, Bu. Gimana? Tanya apa? Silakan. Gimana, Mbak? Ini, Bu, kan kemarin kami kelompok 2 itu minggu efektifnya kan semester gasal. Nah, pas prota itu semester genap, Bu, kita. Itu nggak apa-apa. Atau kita sesuaikan, Bu? Oke, gini saja. Karena kita itu udah belajar ya, sambil berjalan, dilengkapin aja. Kalau untuk tugas kan nanti dibagi-bagi. Nanti pada dasarnya nanti kalian itu harus punya keduanya, baik semester genap maupun semester gasal. Jadi silahkan dilengkapin aja. Nah, tugasnya memang saya periksa, tapi penilaian nanti di akhir. Jadi saya mau melihat dulu sejauh mana, apakah benar atau salah cara pengerjaannya. Nah, nanti kalian kerjakan yang memang bagian kalian, terus yang
Misalnya kamu memang wajibnya ngerjain genap, nanti tetap aja di akhir itu dilengkapi semua, baik genap maupun ganjil. Ya, oke. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, kita lanjut ya. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Udah kelihatan PowerPoint-nya? Belum ya? Belum saya share screen-nya. Ya, Mbak Septina kenapa? Silakan. Mbak Septina kenapa? Tidak ada. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, jadi kita bahas pada pertemuan ini program semester atau PROMES. Adapun tujuan kita pada pertemuan yang ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan program semester PROMES pada mata pelajaran kimia berdasarkan prota yang telah dibuat. Indikator dapat menjelaskan pengertian PROMES, menyebutkan komponen PROMES, dan mengembangkan PROMES berdasarkan prota yang telah dibuat sebelumnya pada mata pelajaran kimia. Nah, apa itu PROMES? PROMES merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. PROMES berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Nah, apa tujuan dari pembuatan PROMES? PROMES ini memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Lalu apa saja yang menjadi komponen PROMES? Ada identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, semester, alokasi waktu, kemudian format isian berupa kompetensi dasar, materi pokok, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu ya. Nah, yang membedakan PROMES dengan PROTA adalah kalau di PROTA itu secara keseluruhan ya jumlah pelajarannya, sedangkan pada program semester lebih kita rinci, ada kolom bulan, kemudian ada kolom minggu. Jadi setiap minggu kita arsir kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan per minggu. Bagaimana cara membuat program semester? Yang pertama adalah menginput kompetensi dasar, materi pokok, dan materi pelajaran. Kemudian menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran pada kolom bulan dan minggu dan memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Nah, jadi pada dasarnya mirip dengan Prota ya, tapi di program semester ini lebih terinci pada kegiatan atau materi setiap minggunya. Karena kan kita menghitung berdasarkan minggu efektif. Setelah dapat minggu efektif, kita bagi-bagilah minggu efektif tadi atau jam pelajaran berdasarkan materi. Misalnya pada KD 33 dan 34 misalnya kan kita beri waktu 22 jam pelajaran. Nah, 22 jam pelajaran ini misalnya 4 jam satu minggu itu bisa dapat berapa gitu. Kemudian kalau misalnya 21 jam pelajaran ya 21 jam pelajaran 1 jam pelajaran misalnya 3 JP. Berarti dapat berapa minggu? 7 minggu misalnya ya. Nah, bisa saja sebenarnya dalam satu minggu itu misalnya dibagi ya, dibagi 2 jam, 4 jam pelajaran misalnya ya, ada yang 4 jam pelajaran dibagi 2 kali pertemuan. Nah, misalnya satu hari itu tuntas satu ini ya, satu materi, satu minggu itu tuntas satu materi, kemudian pada minggu itu juga melanjutkan materi yang baru itu bisa saja. Nanti tinggal diarsir
dua kali ya, tapi berbeda materi. Nah, lalu bagaimana contoh program semester? Sebentar ya, saya tunjukkan dulu terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum? Apakah sudah terlihat contoh program semester? Sudah, Bu. Oke, nah, Sudah, Bu. jadi di sini kita bisa lihat ya ada tabel kompetensi dasar, materi, materi pembelajaran, kemudian jumlah minggu, kemudian alokasi waktunya. Jadi kan misalnya kamu buat 21 JP, 21 JP seminggunya ada 3 JP misalnya ya. Berarti 21 bagi 3 JP berarti ada 7 minggu. Nah, kalau ini contohnya adalah ini 4 minggu ya. 4 dikali 4 berarti ada 16 JP ya dikasih. Nah, 16 JP tadi kemudian dibagi-bagi ya ke dalam beberapa materi dan ingat sediakan 2 JP untuk untuk UTS ulangan harian. Nah, kalau misalnya di tabel program tahunan kalian sudah memisahkan ya ulangan hariannya, misalnya 18 ulangan harian 2 jadi sisanya 16. Nah, jadi bisa kalian langsung bagi-bagi ke dalam beberapa materi. Nah, setelah kalian dapatkan pembagian berapa JP per materi, itu tergantung kedalaman dan keluasan materinya. Selanjutnya kalian arsir. Nah, sebelum kalian arsir pada minggu keberapa akan kalian ajarkan, maka kalian harus isi dulu hari-hari libur yang terdapat pada 1 bulan. Nah, sampai 1 semester ini ya. Misalnya pada bulan Juli, minggu pertama dan minggu kedua itu diarsir libur semester. Jadi di sini artinya bukan merupakan minggu efektif ya, menyesuaikan dengan rincian minggu efektif ya. Kemudian bulan Agustus, nah ini ada libur upacara hari besar. Kemudian bulan September ada UTS. Kemudian bulan Oktober ada libur cuti bersama dan libur umum. Kemudian ada di bulan Desember itu ada 4 minggu tidak efektif, ujian akhir semester, remedi, libur, dan libur cuti bersama. Nah, ini juga menyesuaikan dengan eh, rincian minggu efektif yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, kalian tandain ya dengan warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan perbedaan setiap minggunya. Nah, pada minggu efektif, misalnya ini, pada KD menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman khas atom dan karbon serta penggolongan senyawanya. Adapun materinya udah ditulis, kemudian submaterinya ini ada kekhasan atom karbon 2JP itu pada minggu ketiga. Kemudian atom C primer, sekunder, dan tersier dan kuartener itu 2JP juga pada minggu ketiga. Kenapa ini diarsir dalam minggu yang sama? Karena pada 1 minggu itu ada berapa JP? Ada 4 JP ya. Nah, sebenarnya ini berapa JP ini harus disesuaikan dengan kelas yang mau dimasuki. Kalau kelas MIPA biasanya lebih banyak, tapi kalau misalnya kalian ngajar di kelas peminatan, biasanya jamnya lebih sedikit. Nah, kalau di kelas MIPA itu biasanya 4 JP ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk materi struktur dan tata nama alkana, alkena dan alkuna itu diberikan waktu 4 JP. Berarti pada minggu selanjutnya kan ini udah penuh 4 JP ya. Dilanjutkan pada minggu berikutnya minggu keempat full 4 JP ya. Nah, jadi di sini full. Selanjutnya sifat
Fisik alkana, alkena, dan alkuna juga 4 JP. Berarti minggu berikutnya 4 JP. Kemudian bahas isomer. Isomer dikasih 2 JP pada minggu kelima ya. Nah, kemudian reaksi senyawa hidrokarbon juga dikasih 2 JP dan itu di minggu yang sama, berarti arsir pada minggu yang sama. Dan demikian juga seterusnya ya. Dilanjutkan dengan KD dan materi berikutnya. Nah, semua ini nanti harus pas ya sampai akhir semester. Coba kita lihat ya, akhir semester. Akhir semester. Nah, di akhir semester ini untuk materi perhitungan dan penerapan kesetimbangan kimia dikasih 4 JP, tepat sebelum ujian akhir semester ya. Nah, sebenarnya ini ya, kalau promesnya ini menurut saya masih ada yang kurang ya, contoh ini karena tidak menunjukkan adanya ulangan harian. Jadi tidak tahu ini ulangan harian pada minggu keberapa ya. Ini masih ada revisi ya. Jadi nanti di bawah ini setelah KD ini kalian bisa tambahkan baris baru ya. Baris baru di sini untuk ulangan harian. Jadi ulangan hariannya itu diketahui pada minggu keberapa. Misalnya untuk KD pertama itu ulangan hariannya pada bulan Agustus minggu pertama ya. Nah, kan kalau misalnya 4 JP ini kan kadang tidak satu hari langsung 4 JP ya. Jenuh kan pembelajaran kalau langsung 4 JP. Biasanya 1 minggu itu dibagi jadi 2 kali pertemuan. Jadi 2 JP, 2 JP. Jadi kan 1 minggu misalnya kelar atau selesai ulangan harian, terus hari berikutnya 2 JP itu udah bisa masuk materi baru ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, kalau apa dapatnya itu 3 JP. Nah, itu kan agak nanggung ya. Itu gimana? Nah, kalau 3 JP berarti saat kamu membagi materinya itu bagaimana materi materi yang kamu bagi pas jadi 3 jam pelajaran gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya di kimia peminatan ya, jadi jamnya kan lebih sedikit ya. Nah, kalau begitu mungkin ada materi yang kamu gabungkan begitu. Dan itu dibuat jadi 3 jam pelajaran. Nah, semuanya nanti mungkin bergantung pada pembagian di materi pembelajaran ini. Gimana caranya semua materi ini kan materi utama. Kamu buat sub materinya itu bisa pas nanti hitungannya. Misalnya kamu udah bagi 1 minggu itu bukan dibagi 1 minggu ya. Misalnya untuk materi ini kamu bagi dapat 18 18 ini ya, 18 JP. 18 JP itu kamu kurangi misalnya 3 JP ya biar di iniin aja dipaskan gitu. Eh, jadi 18 kurang 3 jadinya 15 JP ya. 15 JP itu 1 minggu 3 JP. Berarti ada berapa minggu? Ada 5 minggu ya. Nah, jadi di 5 minggu itu berarti kamu materi pembelajarannya dibagi jadi 5 biar pas. Jadi 1 kali masuk itu misalnya ada beberapa materi untuk 3 jam pelajaran. Gimana? Udah paham? Jadi kamu hitung dulu dapatnya berapa Iya, minggu Bu. atau berapa kali pertemuan, kemudian per pertemuan itu bisa kamu bagi materi pembelajarannya, sub materi pembelajarannya. Nah, ini kan ada materi utama ya. Nanti kan kamu bisa bagi jadi 5 bagian gitu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup jelas semua? Belum, Belum, Bu. Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Atau kita mau praktek? Kita praktikkan. Ini saya sudah ada buat sheet-nya di kelompok 3 kalau nggak salah. Bentar ya.
Karena share screen jadi agak lambat. Nah, eh, ini bisa kita tambah ya. Pertama tadi kita tuliskan ya identitas ya, bisa kalian tambah ini ya mata pelajaran, kelas, semester, atau mau tambah gurunya juga boleh. Ini kita tambahkan, oh ini aja kita ganti ya. Kita ganti jadi materi. Jadi materi langsung ya. Apakah saya sudah share screen? Belum ya? Belum terlihat. Belum, Bu. Oh, belum share screen. Close. Materi. Udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, ini adalah tabel untuk membuat program semester. Nanti kalau misalnya ada yang mau buat semester genap juga bisa dibuat sendiri ya. Oke, tinggal diubah aja. Nah, ini bisa kalian improve sendiri ya masalah identitas ya. Nah, ini yang penting di tabel ini diisi belum rapi. Nah, misalnya ini ada silabus ya. Silabus kita lihat eh, di Prota aja kayaknya ya. Di Prota itu sudah ada kompetensi dasar dan materi pokok ya. Atau ini istilahnya disamain aja ya. Materi pokok berarti. Oh, materi pokok. Oke, kita lihat ya. Kopas aja ini ya yang ada di sebelahnya. Kita kopas ke Promes. Wah, tapi di sini berubah jadinya ya. Atau nggak usah pakai kolom nomor ya? Oke. Nah, ini pindah ke sini, yang ini kita pindah ke sini.
Nah, selanjutnya kita berikan alokasi waktunya. Tadi di sini alokasi waktunya itu diberikan 9 JP ya. 9 JP. 9. Agak, Bu. Udah kelihatan? Nah, kan ini dapat 9 JP ya. 9 JP itu di sini udah dibagi sama ulangan harian belum ya? Ulangan hariannya 2. Ini kamu buat 3 jam per minggu ya? Yang kelompok 3 ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, di sini bisa ditambahkan ya. Oh, di total juga nggak apa-apa, tidak di total juga nggak apa-apa ya dengan ulangan harian. Jadi di sini bisa dibagi per materinya. Nah, ini jadinya digabung ya. Ini pokoknya karena tabel-tabel ya pandai-pandai ini ya, Excel ya, atau ya ini Microsoft Spreadsheet. Nah, ini kan totalnya 9 ya, maka di sini bisa dibuat jumlah minggu. Oh, ini jumlah minggu aja ini. Jumlah minggu yang di sini alokasi waktu. Nah, berarti di sini 3 minggu ya. Minggu, terus di sini dibagi jadi 3 GP. Apa saja ya? Loh, ini kok jadi 2 baris ya? Kayaknya ini, oh ini 3 baris. Kemudian bisa dibuat di sini ulang. Nah, tapi ulangan hariannya kamu buat 2 JP ya, Mbak ya? Itu kalau dihitung jumlahnya pas. Iya, Bu. Tapi 1 minggu itu berarti ada sisa 1 jam pelajaran Sampai jadinya. Iya. iya, Bu. Nah, itu Iya, sebenarnya kemarin ikut yang contoh itu dibuat 2 JP, jadi ikut ulangan harian. ya itu em, tapi hitungannya pas. Di sini kan minggu efektifnya itu 26. 26 dikali 3 pekan ini apa 3 oh, 3 JP jadi 69 jam pelajaran ya. 69 jam pelajaran itu kemudian kamu bagi di prota. Jadinya di sini dibagi-bagi jadi 63 pas ya. Tapi ketika
minggu yang pas ulangan jadinya Mbak. Ya itu namanya penyesuaian aja sebenarnya ya, nggak ada yang salah. Soalnya kalau misalnya kita buat nanti yang satu JP itu tidak ada, jadinya kamu kurang minggunya nanti, kurang kolomnya. Ya Bu, berarti kalau nanti ulangan hariannya diganti jadi 3 JP bisa nggak Bu? Ya, jadi kamu hitungannya jadi bertambah dong jadinya. Ini kalau jadi 3 JP jadinya berapa? 9 tambah 3 Iya. jadi berapa? Tapi kan di sini memang kamu buat Nanti ulangan kalau misalnya ulangannya di sini kan nggak kelihatan ya, yang ada UTS. Nah, ulangannya itu kan kamu udah include di sini ya 69. Yang 63 mana sih? Ya, 63 kan? 63 ini kamu bagi di sini 63. Nah, tapi kan kita ngitungnya per minggu. Kalau misalnya ini kamu tambah jadi 3, jadi totalnya nanti jadi berapa ini? Ini sih yang memang agak susah kalau kalau apa ini ya, yang ganjil ini agak susah memang hitungnya kalau ganjil. Kalau genap lebih gampang sebenarnya. Kalau genap jam pelajarannya kayak 4 gitu kan lebih enak membaginya ya. Kalau 3 memang agak lebih kesulitan memang. Memang nanti ada 1 jam seminggu itu langsung 3 jam pelajaran atau 2 jam 1 jam kan kita ini ya tergantung sekolah kadang-kadang ya. Nah, kalau misalnya langsung 3 jam, terkadang memang habis satu materi ulangan itu ya memang harus lanjut ke materi berikutnya gitu. Coba ini kamu tambahkan 9 tambah 3 jadinya berapa? Semuanya ditambah 1 berarti ya. Nah ini kan kamu total kan udah pas 63 kan. Kalau kamu tambah 1 JP, 1, 2, 3. Jadinya 66 JP, Mbak. Jadi mau nggak mau kalau kayak gitu di sini 3 JP, di sininya jadi 18. Kemudian kalau misalnya di sini 3, 3 ya. Berarti di sini 25. Nah, atau di sini 24 ya. Di sini 3. Pas nggak jumlahnya 63? Coba dihitung. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 18 berapa? Halo, masih ada orang nggak nih ya? 12 tambah 18, 30. 30 tambah Ibu 6, 36 ya. 36. 36 tambah 24 berapa? 60 ya. 60 tambah 3 jadi 64. Nah, gitu. 60 Bu. Nah, gitu caranya. Supaya jadi pas gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jumlah JP-nya harus Bisa tetap Ibu. pas gitu. Jadi ya ini aja menyesuaikan dengan hitung-hitungannya gitu. Jadi eh, kalau memang kamu mau tetap ulangan harian itu 2 JP, berarti ada 1 hari itu ada ulangan harian 2 JP dan ini ya misalnya kamu tetap ini buat jadi 2 JP. Berarti nanti 1 jam pelajaran itu masuk ke materi baru gitu. Karena dia terletak pada minggu yang sama dan jam pelajaran yang sama gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi mau revisi seperti ini jadinya ya. Yang Nah, yang satunya itu ikut yang sebelumnya apa setelahnya ya? apanya, Mas?
yang kan sisa satu kan itu yang ulangan harian kan tadi Mm-mm. 3 JP. Nah itu yang satu materi itu ikut yang apa KD yang sebelumnya apa yang sesudahnya? KD yang baru. Misalnya ini kan gini. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Misalnya di sini kita book ya kalau memang 2 JP ya. Di sini 2 JP. Berarti tadi di sini 19 tadi apa dibuat ya? 19. 19 tadi awalnya ya, Mbak. Iya, Bu. Kok jadi itu? Maaf ya. Nah, kita coba buat di sini. Jadi di sini 12 12. Ya ini 12 tambah 2 jadi 14 ya. Eh 14 dibagi 4 jadinya minggunya agak agak susah ya ininya ya. Sebenarnya minggu ini nggak cocok ya, apa kata-katanya yang pas ya? Jumlah, jumlah JP aja deh. Jumlah JP-nya berarti 14 ya. Terus, JP. Nah, ini 12 ini dibagi ke dalam 3 pertemuan. Ini berarti bukan yang ini ya, bukan semester asal ya, semester genap ya. Semester gasal yang di atas tadi, Bu. Ya, ini saya pakai yang genap aja deh. Karena kan yang 63 minggu yang genap kan. Oke. Kemudian, nah di sini juga kalau memang kamu merasa waktunya berlebihan ya untuk satu KG ini, bisa direvisi sebenarnya. Materinya tentang larutan elektrolit. Kalau menurut saya larutan elektrolit ini 2 minggu cukup sih ini. Ini kelamaan kayaknya. Berarti sifatnya kemudian jenis ya. Nah, berarti ini nggak jadi. Ini juga. Ini tidak ada ya. Kita hapus saja. Nah, kalau seperti ini artinya dibagi jadi berapa ini? 6 JP. 6 JP, 6 JP kan? Nah, menurut kamu nih kebanyakan nggak 6 JP nih untuk 2 minggu? Kebanyakan ya menurut saya ya. Kurang karena materi Ya, tentang Bu. asam elektrolit dan non elektrolit ini cukup mudah dipahami sebenarnya untuk siswa. Nah, ini kan alokasinya 2 JP ya. Oke. Atau ini kalau mau digabung juga boleh, nggak masalah. Ini udah kan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Ini. Ibu izin bertanya. Ya, gimana? Tanya apa? Silakan, Mbak. Jadi kan kita eh, waktu kalender itu kan yang tahun 2000
2021 ini, Bu, 2020-2021. Tapi kita pakai silabusnya yang tahun 2013. Itu berpengaruh nggak, Bu, dari alokasi waktunya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi alokasi waktu itu yang ada di silabus itu sebenarnya apa ya, bisa berubah sesuai dengan keadaan gitu. Jadi tidak harus ada yang tidak harus sesuai dengan silabus. Jadi bukan tiap tahun berubah, silabus tidak tiap tahun berubah, Mbak. Jadi nggak masalah. Jadi ya tinggal Ya, Bu. menyesuaikan Baik. aja dengan sekolahnya. Nah, jadi ini namanya kita kan menyusun ya. Menyusun itu kadang perlu revisi di awal. Oh, ini kayaknya seperti ini. Oh, ini eh, tidak tepat ini seperti ini. Nggak masalah ya. Jadi makanya ini diperiksa per pertemuan. Karena memang belum tentu yang kita susun rencanakan di awal ternyata eh, berjalan sesuai dengan yang ada di promesnya gitu. Belum lagi kadang kalau kita buat RPP, oh ternyata materi ini lumayan banyak ya, mau revisi lagi ya, bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, ini tadi disediakan waktunya itu adalah 19 JP ya, 19 JP, ininya masih 2 JP ya Mbak, ulangan hariannya ya. Ulangan hariannya 2 JP. Jadi di sini totalnya adalah eh, 19 ya, nggak usah tulis JP-nya ya. Dan ulangan harian 2. Nah, di sini dibagi-bagi lagi, dibagi 19 ini bagi 3, kan jadinya nanggung ya, Mbak? Jadinya berapa nih? 19 dibagi 3. Ayo, 6, 6 bisa. 6, 6, 6 7 ya. Bulannya kan 19 kan? Jadinya kan? Iya enggak? ya 67. Nah, Ya, Bu. Ibu. nah, bisa jadi kamu buat di sini 7, di sini 6. Nah, jadi kamu kan isi di sini ya, misalnya minggu pertama bulan Juli. Kalau semester genap dari Januari ya, anggaplah itu Januari ya. Jadi di sini 6 JP. Seminggu kan ada 3 JP. Berarti kamu blok ini, kamu arsir jadi warnanya misalnya ungu ya. Nah, kemudian 6 JP lagi. Nah, ini 6 JP di sini. Kamu kasih warna ungu juga, warna yang sama, karena kan sama-sama masuk kelas. Nah, kemudian ulangan pada minggu berikutnya 2 JP. Nah, kemudian, nah ini kan ganjil ya. Jadinya itu ada satu masuk ke minggu yang sama dengan ulangan tadi. 1 jam pelajaran. Mau nggak mau jadi seperti itu. Nah, kemudian sisanya 6 lagi, itu 2 minggu berikutnya lagi. Nah, jadi nyambung gitu ke materi berikutnya. Nah, ini 2 minggu lagi kan? Biru. Kalian ini belajarnya pakai laptop atau pakai HP? Ada yang pakai laptop? Laptop, Bu. Oke, nah, Laptop, jadi Bu. seperti ini. Nah, kebayang nggak yang saya inikan, yang saya sampaikan? Paham maksud saya yang tadi? Ketika kamu membuat ini ulangan harian 2 JP, Iya, Bu. berarti 1 JP-nya itu masuk ke KD berikutnya, dan itu pada minggu yang sama. Nah, ini kan, karena kan 1 minggu 3 JP, 2 JP-nya untuk ulangan, 1 JP-nya untuk masuk ke materi konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian sisanya 6, masing-masing per minggu kan 3. Jadi minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, bisa dipahami? Bisa? Halo, bisa? Bisa, Bu. Nah, beda halnya ketika Bisa, kamu Bu.
Buat di sini kamu revisi, misalnya ulangan hariannya jadi 3, kemudian di sini jadi 6. Kan berkurang ya. Jadinya di sini 18, di sini jadi 3 ya. Nah, kalau seperti itu berarti ini nggak ada. Ini dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang silakan Insya Allah dipraktekkan. bisa, Bu. Saya kopas dulu linknya ke masing-masing kelompok ya. Nanti silahkan dirapiin sendiri ya. Baik, Bu. Saya akan dulu recordnya ya.